Kali ini kita akan membahas tentang persamaan logaritma yang bagian kedua, yaitu persamaan bentuk keempat dan bentuk kelima. Untuk persamaan bentuk keempat sendiri merupakan persamaan logaritma yang mempunyai basis berupa suatu fungsi. Sedangkan nanti untuk persamaan bentuk kelima merupakan suatu persamaan logaritma yang bisa kita bentuk ke dalam bentuk persamaan kuadrat terlebih dahulu, baru kita selesaikan. Langsung saja ke bentuk persamaan yang keempat. Di sini kita punya bentuk f(x) log gx sama dengan f(x) log hx. Nah, di sini basisnya adalah fungsi f(x) ya, sama-sama fungsi f(x). Dengan numerusnya adalah fungsi gx dan hx. Untuk penyelesaian bentuk keempat, kita punya penyelesaiannya adalah gx sama dengan hx. Nah, untuk bentuk keempat sendiri, karena basisnya berupa fungsi, maka kita tambahi syaratnya adalah syarat basis. Basis sifatnya adalah berupa bilangan positif dan tidak boleh sama dengan 1. Maka fx-nya harus berupa bilangan positif atau lebih dari 0 dan nilainya tidak boleh sama dengan 1. Dan juga jangan lupa syarat numerusnya. Gx dan hx-nya harus berupa bilangan positif atau lebih dari 0. Langsung ke contohnya di sini, contoh yang A, kita punya 2x plus 3 log x kuadrat min 3x plus 2 sama dengan 2x plus 3 log 5x min 10. Berarti kita punya fx-nya adalah 2x plus 3, gx-nya adalah x kuadrat min 3x plus 2, dan hx-nya 5x min 10 ya. Nah, untuk penyelesaiannya berarti kita punya gx sama dengan hx atau x kuadrat min 3x plus 2 sama dengan 5x min 10. Nah, kita operasikan ketemu bentuk persamaan kuadrat di sini ya. X kuadrat min 3x min 5x berarti min 8x plus 2, min 10-nya pindah ruas jadi plus 10 berarti plus 12 sama dengan 0. Ketemu bentuk persamaan kuadrat berarti kita faktorkan. Ketemu faktornya adalah x min 6, x min 2. Sehingga nilai x-nya diperoleh sama dengan 6 atau x sama dengan 2. Nah, untuk bentuk yang keempat, diingat kembali ada syarat basis dan syarat numerus. Kita cek dulu deh untuk yang syarat basis. Fx sama dengan 2x plus 3. Kita coba cek untuk x sama dengan 6 ya. Untuk x sama dengan 6, kita peroleh f6-nya sama dengan 2 dikali 6 ditambah 3. Berarti kita punya 2 kali 6, 12 ditambah 3 sama dengan 15. 15 berupa bilangan positif dan tidak sama dengan 1 ya. Sehingga x sama dengan 6 memenuhi syarat basis. Kemudian kita cek untuk syarat numerusnya. Untuk syarat numerus, karena ini bentuk persamaannya adalah fx log gx sama dengan fx log hx, di mana penyelesaiannya adalah gx sama dengan hx, artinya untuk setiap nilai x, nilai gx itu nilainya sama dengan hx. Jadi, syarat numerusnya di sini, kalian boleh menunjukkan salah satu saja, gx-nya atau hx-nya yang positif. Karena nilainya bakalan sama ya. Nah, kita coba pilih yang mudah. Kita pilih yang mudah ya, di sini yang hx, fungsinya berupa fungsi linier. Berarti untuk syarat numerusnya. Di sini saya milih hx. Berarti H6 5 dikali 6 dikurangi 10 sama dengan
20. 20 berupa bilangan positif. Sehingga X sama dengan 6 memenuhi syarat basis dan syarat numerus ini masuk ke himpunan penyelesaian. Kemudian ada X sama dengan 2. Sama ya, kita cek dulu. X sama dengan 2. Berarti kita cek untuk F2-nya. F2 sama dengan 2 dikali 2 ditambah 3. Berarti kita punya 4 tambah 3 sama dengan 7 ya. Bilangan positif dan tidak sama dengan 1. Masuk syarat basisnya memenuhi. Kemudian H2 kita cek juga. Kita punya 5 dikali 2 dikurangi 10. Berarti 5 kali 2, 10. 10 dikurangi 10 adalah 0. Nah, karena 0 bukan bilangan positif, maka untuk X sama dengan 2 tidak memenuhi ya. Tidak memenuhi. Sehingga himpunan penyelesaiannya adalah 6 saja. Nah, untuk bentuk penyelesaian keempat, ini kan tadi boleh milih GX dan HX-nya. Kalau kalian milih GX, nah misalkan ini ya, GX. GX sama dengan X kuadrat min 3X plus 2. Berarti untuk G2, 2 kuadrat min 3 dikali 2 ditambah 2. Berarti kita punya 4 min 6 ditambah 2. Sama dengan 0. Sama ya jawabannya ya. Jadi untuk syarat numerusnya, kalau bentuknya udah cantik seperti ini, udah fx log gx sama dengan fx log hx, kalian cukup menunjukkan salah satu saja. Boleh gx-nya, boleh hx-nya. Selanjutnya kita akan bahas untuk contoh yang B. Di sini ada bentuknya x min 1 log 5x kuadrat min 4x sama dengan x min 1 log x kuadrat plus 8. Nah, di sini bentuknya udah cantik ya, seperti bentuk yang tadi, bentuk yang A. Nah, bentuknya udah cantik, berarti kita punya penyelesaiannya adalah GX sama dengan HX. Atau 5X kuadrat dikurangi 4X sama dengan X kuadrat plus 8. Berarti kita punya bentuknya berupa persamaan kuadrat ya. 5x kuadrat min x kuadrat berarti 4x kuadrat min 4x plus 8 kita pindah ruas jadi negatif 8 sama dengan 0. Nah, kedua ruas kita bagi 4. Berarti kita punya x kuadrat min x min 2 sama dengan 0. Kita faktorkan x min 2 x plus 1 sama dengan 0, ketemu nilai x-nya sama dengan 2 atau x-nya sama dengan 1. Nah, ingat kalau di persamaan keempat berarti ada syarat yang harus dipenuhi, yaitu syarat basis dan syarat numerus. Kita coba cek untuk syarat basisnya, di mana basisnya adalah fx sama dengan x min 1. Nah, untuk x sama dengan 2, berarti kita punya f2 sama dengan 2 min 1 sama dengan 1. Nah, basisnya 1 ternyata. Boleh tidak? Oh, ternyata nggak boleh. Kalau 1 itu tidak boleh jadi basis, berarti tidak perlu ngecek numerusnya karena basisnya tidak terpenuhi, berarti otomatis X sama dengan 2 itu tidak masuk. Nah, kalau 1 aja nggak memenuhi syaratnya berarti otomatis udah nggak masuk ya, karena kedua syaratnya harus dipenuhi. Kemudian kita coba cek untuk yang X sama dengan 1. Sama ya, kita coba untuk yang basis dulu. F1 sama dengan 1 min 1 sama dengan 0. Nah, di sini ketemu F1-nya sama dengan 0. Ini juga tidak boleh ya.
Nah, berarti tidak memenuhi juga. Berarti himpunan penyelesaiannya berupa himpunan kosong. Tidak ada nilai X yang memenuhi persamaan B. Selanjutnya kita akan membahas bentuk persamaan logaritma yang kelima, yaitu bentuk persamaan logaritma yang bisa kita ubah ke dalam bentuk persamaan kuadrat dengan cara pemisalan. Kemudian untuk menyelesaikannya berarti kita harus selesaikan bentuk persamaan kuadrat terlebih dahulu, boleh dengan cara faktorisasi langsung ataupun formula ABC. Selanjutnya kita kembalikan lagi ke bentuk persamaan awal, sehingga dengan prinsip persamaan logaritma yang sudah kita pelajari bisa diselesaikan sehingga diperoleh nilai X yang kita cari. Nah, untuk bentuk persamaan ini diperhatikan juga untuk syarat numerusnya. Berarti syarat numerusnya juga harus berupa bilangan positif. Contohnya di sini kalau kita punya 3 log kuadrat X dikurangi 3 log X pangkat 2 dikurangi 3 sama dengan 0. Nah, sebelum masuk ke pembahasan, kita akan bahas sedikit tentang notasi fungsi logaritma dulu ya, penotasian. Nah, misalkan kita punya A log pangkat N-nya di sini B. Ini artinya A log B dipangkatkan dengan N. Gitu ya. Berbeda kalau notasi pangkatnya ada di B sini. A log B pangkat N. Nah, kalau ada A log B pangkat N di sini, berarti kalau kita singgung dengan sifat logaritma yang ketujuh, bisa kita ubah ke N dikali A log B. Gitu ya. Sedangkan ini kalau notasi logaritma, ini juga sering juga ditulis dalam seperti ini. Nah, ini ya, basisnya ditulis di sini. Ini ya, jadi untuk notasi logaritma dalam soal bentuk persamaan kelima, tolong diperhatikan lagi ya. Gitu. Selanjutnya kita akan coba selesaikan contoh tadi ya. Nah, berdasarkan notasi tadi, 3 log kuadrat X min 3 log X pangkat 2 min 3 sama dengan 0, berarti bisa kita tuliskan kembali dalam 3 log X dipangkatkan 2 dikurangi 2 dikali 3 log X dikurangi 3 sama dengan 0. Di sini kita peroleh 3 log X, di sini juga ada 3 log X. Berarti kita bisa misalkan 3 log X dalam variabel lain. Nah, untuk pemisalan, usahakan kalau di sini sudah diketahui dalam variabel X, maka kalian misalkan dalam variabel selain X ya, agar nanti tidak rancu dalam menyelesaikan atau mencari nilai X-nya. Nah, berarti kita peroleh Y kuadrat dikurangi 2Y dikurangi 3 sama dengan 0. Nah, selanjutnya kita faktorkan dulu. Y min 3, Y plus 1 sama dengan 0. Sehingga kita peroleh nilai Y-nya sama dengan 3 atau Y-nya sama dengan min 1. Nah, ini belum selesai ya, berarti harus kita kembalikan lagi ke bentuk persamaan awalnya tadi ya. Y sama dengan 3 log X. Berarti 3 log X sama dengan 3. Nah, ini boleh kalian selesaikan sesuai prinsip persamaan logaritma yang pertama. Berarti kita ubah angka 3 di sini menjadi bentuk logaritma dengan basis 3. Berarti angka 3 di sini kita ubah dalam bentuk pangkat ya. Berarti 3 log X sama dengan 3 log 3 pangkat 3. Sehingga nilai X-nya sama dengan 3 pangkat 3. Atau X-nya sama dengan 27. Atau bisa juga kalian selesaikan dengan definisi logaritma. 3 log X sama dengan 3,
Berdasarkan definisi logaritma, itu artinya adalah 3 dipangkatkan 3 sama dengan X. Atau X-nya sama dengan 27. Sama ya. Mau pakai prinsip persamaan logaritma atau definisinya sama hasilnya. Begitu pula untuk Y sama dengan negatif 1. Berarti kita punya 3 log X sama dengan negatif 1. Kalau dengan prinsip persamaan logaritma, 3 log X sama dengan 3 log 3 pangkat negatif 1. Atau X-nya sama dengan 3 pangkat negatif 1. Atau X-nya sama dengan 1/3. Nah, akan diperoleh hasil yang sama dengan definisi logaritma. Kita punya 3 pangkat negatif 1 sama dengan X. Atau X-nya sama dengan 1/3. Sama ya. Nah, karena 3 log X, di sini fungsi numerusnya adalah X ya. Dimana numerusnya harus positif ya. Kalau kita lihat di sini, ketemu nilai X-nya 27 dan 1/3. Ini sama-sama bilangan positif. Berarti keduanya masuk himpunan penyelesaian. Sehingga untuk bentuk penyelesaian persamaan 3 log kuadrat X dikurangi 3 log X pangkat 2 min 3 sama dengan 0 adalah 1/3 dan juga 27.